Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP IT Al-Uswah Tuban. Mengawali pertemuan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita ucapkan menambah keberkahan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya dan selalu membimbing kita tetap dalam ridhonya, dalam jalannya, sehingga nanti sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas KD1 dan KD2. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan KD3 di pembelajaran PAI, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum Ustadz bahas satu persatu, di sini Ustadz sampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan pengertian jujur dan adil dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan menyimpulkan dalil nakli atau dasar hukum tentang jujur dan adil dengan benar. Yang ketiga adalah siswa mampu menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah renungan, mungkin ini pernah terjadi pada diri kalian. Yang pertama adalah, pernahkah kalian dibohongi teman? Bagaimana perasaan kalian ketika itu? Selanjutnya Ustadz akan bahas, di sini nantinya ada 4 pembahasan terkait dengan bab jujur dan adil ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pengertian jujur dan adil. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah berkata apa adanya. Kejujuran ini harus ditanamkan pada diri seseorang sejak dini, dan itu adalah dimulai dari keluarga kita masing-masing. Karena ketika kejujuran itu sudah tertanam dalam diri seseorang, maka orang tersebut dimanapun dia berada akan menjunjung tinggi kejujuran tersebut. Selanjutnya Ustadz sampaikan terkait dengan pengertian adil. Yang dimaksud dengan adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, atau meletakkan segala urusannya pada tempat. Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa.
Kita mengetahui bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, atau yang sering kita dengar adalah rahmatan lil alamin. Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 tentang dalil nakli terkait dengan perilaku jujur dan adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dulu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita adalah untuk berlaku jujur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan juga bahwa kita ini adalah diperintah untuk berlaku adil, karena adil itu adalah tergolong orang-orang yang bertakwa, atau ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah dia berlaku adil. Anak-anakku yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian yang ketiga yang akan kita bahas dalam bab ini adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Kita ketahui bahwa perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan contoh perilaku jujur berikut ini. Yang pertama, menerapkan perilaku jujur di rumah, yaitu kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Begitu juga memberitakan suatu hal baik kepada orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Menerapkan perilaku jujur di sekolah, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru atau ustadz ustadzah dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar kepada bapak ibu atau ustadz ustadzah atau karyawan yang ada di sekolah tersebut atau dengan teman-teman kita. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku jujur di masyarakat. Kita dapat berlaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip, sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Seseorang yang jujur harus sama. Dengan perilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Nah, anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Ustadz akan terangkan terkait penerapan perilaku adil.
Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh perilaku adil berikut ini. Menerapkan perilaku adil di rumah, yaitu misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian. Sebagai anak pertama, ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah, sedangkan kamu mendapatkan 200.000 rupiah. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Menerapkan perilaku adil di sekolah, yaitu dengan menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Menerapkan perilaku adil di masyarakat. Berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebar cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberi hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan suatu perintah, pasti di dalamnya ada manfaat atau hikmah yang dapat kita dapatkan dari hal tersebut. Termasuk juga ketika kita bisa menerapkan perilaku jujur dan adil, maka kita akan mendapatkan manfaat atau hikmah dari perilaku tersebut. Yang pertama adalah hikmah perilaku jujur. Yang pertama, melatih percaya pada diri sendiri untuk tidak mencontek jawaban ketika ulangan. Yang kedua, melatih untuk berani jujur mengakui kesalahan. Yang ketiga adalah mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita jujur dalam melakukan sesuatu dan hidup kita selalu tenang tanpa ada suatu kekhawatiran. Sedangkan hikmah dari perilaku adil, yaitu berlatih untuk tidak membandingkan satu dengan yang lainnya, berlatih untuk berpikir, dan yang ketiga adalah disenangi oleh semua orang dan terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian penyampaian materi di bab ketiga, yaitu bab tentang mengutamakan perilaku jujur dan menegakkan perilaku adil. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Maidah tadi. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pertemuan ini Ustadz akan memberikan sebuah tugas, bahwa di bab ini tugas bab 3 adalah di KI 3 kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan oleh Ustadz melalui link berikut, yaitu bit.ly LKS 8 bab 3. Sedangkan di KI 4 adalah buatlah karya mandiri tentang anjuran berlaku jujur dan adil. Karya tersebut dapat berupa poster, grafiti, pantun, atau cerpen, puisi, ataupun komik. Dan itu dikumpulkan melalui email Ustadz, email guru, yaitu fawas16@gmail.com, dan dikumpulkan
di pertemuan berikutnya. Sudah, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri pertemuan di pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.